Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamica, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel itu saya di Biologi Ciamica. Oke, kali ini guys saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan, yaitu permasalahan lingkungan dan prioritas pengelolaannya. Oke ya, langsung saja. Masalah lingkungan itu banyak sekali ya sekarang kita hadapi, dari mulai lingkungan alam sampai lingkungan buatan ya. Secara tidak langsung atau yang menjadi permasalahan utama, lingkungan itu rusak ya atau tidak semestinya, ialah dari perbuatan atau aktivitas kegiatan manusia, seperti itu ya. Jadi mau tidak mau, sadar atau tidak disadari, kita itu aktivitas kita yang dilakukan ya sehari-hari, langsung maupun tidak langsung, pasti akan berdampak pada lingkungan ya. Karena setiap manusia beraktivitas ya pasti ada output ya, ada output yang positif berupa produk atau hasil lain, tapi ada hasil sampingan yang itu nantinya akan menjadi masalah pada lingkungan ya. Jadi masalah lingkungan pertama dilihat dari sifat proses kerusakannya, sifat dari proses kerusakannya ya. Proses kerusakannya itu bagaimana sifatnya ya. Jadi katakanlah bagaimana perairan sungai atau danau itu mulai tercemar dengan apa dulu zat pencemarnya. Ada limbah apa, limbah tentang logam berat, berarti di sekitar situ mungkin ada aktivitas manusia yang menambang ya, sehingga ada limbah logam berat itu ya yang masuk dalam perairan. Itu prosesnya bagaimana sampai perairan tersebut tercemar atau rusak gitu ya. Contohnya ini ya, bertambahnya jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya pembangunan ya. Contohnya saja prosesnya ya, kalau dilihat dari sifat prosesnya berarti jumlah penduduk itu semakin bertambah, sedangkan lahan itu tidak mengalami pertambahan ya. Lahan yang dimanfaatkan untuk pemukiman lah, jelas bisa nambah Pak, iya bisa nambah, tapi mengurangi lahan yang untuk produktivitas tanaman, pertanian misalkan, hutan atau lingkungan yang semestinya tidak ditempati, baik itu untuk rumah, perkantoran, pertokoan atau sebagainya. Kemudian degradasi lahan karena penggunaan bahan-bahan kimia untuk pertanian ya. Di kualitas lahan itu semakin lama semakin turun. Misalkan kalian di daerah dekat rumah kalian ada pertanian ya, pertanian misalkan apa contohnya, pertanian ya sawah itu ya. Ternyata para petani sering menggunakan insektisida atau pestisida yang kimia. Mau tidak mau ini akan terbawa oleh air hanyut ke perairan sungai, sehingga di sungai parit, gorong-gorong kecil ya, sampai ke sungai besar
itu pasti ada sisa pestisida yang ada di area pertanian tersebut. Ya, lama-kelamaan pun tanah yang sering dikasih pestisida, pupuk kimia, yang itu ya, pasti tanahnya akan berbeda, keras, unsur harinya berkurang, dan sebagainya. Itu ya. Oke. Jadi ya, penduduk bertambah, jumlah kebutuhan tempat untuk aktivitas manusia juga bertambah. Ya, sehingga ya seperti itu. Ya mungkin ekstrimnya sekarang pandemi COVID ya. Ekstrimnya ya mungkin bisa dikatakan mengurangi jumlah penduduk itu ya, tapi enggak tahu ini entah buatan atau memang kejadian alami. Tapi itu mungkin sistem recovery bumi itu ya, yang jumlah manusia semakin meningkat gitu ya. Tapi ya hal buruk juga ya, tidak mungkin manusia itu dibasmi, kan itu hal kejahatan yang luar biasa ya, bertentangan dengan agama manapun dan bangsa manapun itu pasti menolaknya. Tetapi kita bisa menekan jumlah penduduk gitu ya, dengan seperti kalau kita benar-benar menerapkan sistem keluarga berencana itu ya pasti bisa ditekan ya. Berapa negara sudah menekan seperti itu, hanya boleh punya anak berapa gitu kan, sudah ada seperti itu agar menekan jumlah penduduk, sehingga lahan tidak habis untuk pemukiman, untuk perkantor, untuk aktivitas manusia, tapi juga ada untuk lahan hijau gitu misalkan ya, aktivitas yang lain ya, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga gitu ya. Oke. Kemudian pola penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya, kan ini, oh ternyata akhirnya sampah ya kayak TPU Bantar Gebang ya, TPU Benowo Surabaya itu ya, Bantar Gebang Jakarta nomor 3 terbesar di dunia itu ya, itu kan sudah tidak sesuai itu ya, sudah seperti gunung sampahnya, itu kan luar biasa sekali ya. Pola penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya. Lahan yang seharusnya dibuat pertanian, ternyata di situ ada pabrik-pabrik gula, pabrik yang lain yang akhirnya beralih fungsi ya, dan sudah tidak bisa digunakan lagi untuk semestinya seperti itu ya. Maaf, ini panahnya kok nggak ikut animasi. Permasalahan lingkungan ya, berasal dari sifat pembuat aktivitas. Siapa pembuat aktivitas tersebut? Ya manusia ya. Karena ada aktivitas manusia, maka timbullah permasalahan lingkungan yang outputnya negatif ya. Kemudian siapakah itu? Orang-orang yang mempunyai property right and power ya, orang yang punya sumber daya luar biasa dan hak-hak yang bagus, yang luar biasa juga, dan kekuatan. Siapa? Ya pelaku, mohon maaf ya, pelaku usaha besar ya. Jadi mereka punya dikdaya, resource yang banyak berupa uang ya, dia punya hak-hak khusus, dia punya kekuatan ya. Contoh ya, perusahaan sawit, minyak ya, akibat kita butuh minyak goreng. Dari mana? Dari sawit. Semakin jumlah penduduk semakin meningkat, jumlah minyak goreng juga akan meningkat setiap harinya, maka kebutuhan sumber untuk membuat minyak goreng juga akan meningkat. Butuh apa? Misalkan kelapa sawit, maka lahan untuk kelapa sawit juga akan meningkat. Akibatnya lahan yang disebutnya untuk hutan akhirnya dirusak, diganti kelapa sawit ya. Seperti itu kan orang-orang yang bisa melakukan yang punya property right dan power ya, sampai pemerintah pun tidak bisa menanggulanginya ya, seperti itu. Kalimantan tuh
terjadi besar-besaran kebakaran, ya, dibuka lahan sawit, akhirnya seharusnya kan tidak seperti itu, tapi gimana lagi ya, kebutuhan minyak juga meningkat akibat jumlah penduduk meningkat, ya. Maka sisi negatifnya akan ke lingkungan, tapi sisi positifnya ya kembali ke yang punya property right and power tadi, gitu ya. Positifnya ke mereka, pelaku usaha-usaha yang besar. Saya tidak akan menyebutkan kelompok siapa saja, ya, tapi pengusaha-pengusaha besar seperti itu, ya. Tapi dampak positifnya ke mereka sendiri, keuntungan, ya mungkin bisa jadi ya ke pegawai-pegawai, ya, yang dapat kerja di perusahaan tersebut keuntungan. Tapi dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan ke lingkungan sekitar, itu dampaknya negatifnya lebih banyak, ya. Penerima dampak negatif sosial cost-nya siapa? Orang miskin, masyarakat miskin yang ada di sekitar itu lebih banyak jumlahnya yang menderita daripada orang yang kaya. Itu akibat aktivitas. Mau disadari atau tidak, ya, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, ya, yang utama adalah penyebab permasalahan lingkungan ialah manusia, gitu ya. Maka kita harus bijak menyikapi seperti ini, gitu ya. Oke, contohnya ya kebakaran hutan yang saya contohkan tadi, ya, berasal dari misalkan Kalimantan ada kebakaran hutan, ternyata untuk pembuatan lahan untuk sawit. Dari kebakaran hutan itu timbul polusi udara, asap berhari-hari, kena asap sampai ke negara tetangga. Masya Allah itu kan. Kemudian setelah itu hutannya gundul, alih fungsi. Kalau hutan gundul apa yang terjadi? Bencana alam banyak, banjir, ya, banjir, terjadi flooding, banjir besar, ya. Lah kebakaran hutan untuk membuka lahan apa? Sawit, perkebunan sawit. Siapa yang untung dari perkebunan sawit? Ya orang punya property right dan power tadi. Siapa yang menderita? Masyarakat sekitar, terutama masyarakat miskin, tuh ya. Lah ini polusi, masalah lingkungan, masalah lingkungan. Ya. Oke, lanjut. Jadi dalam kebanyakan peristiwa timbulnya masalah lingkungan hidup mengandung distribusi manfaat dan beban yang tidak seimbang, yang pada umumnya keuntungannya hanya diraih oleh golongan yang kuat, sedangkan beban tanggungannya kebanyakan harus dipikul oleh golongan masyarakat lemah yang mayoritas miskin. Dengan demikian, permasalahan dari terjadinya degradasi sumber-sumber daya alam sebagaimana yang terjadi di Indonesia atau di negara lain adalah karena terlalu terpusatnya kewenangan atau hak kekuasaan dalam sistem pengelolaan sumber-sumber daya alam. Baik sumber daya itu berupa sumber daya hutan, laut, maupun sumber daya mineral, lahan, udara, dan sumber daya yang bersifat public good lainnya, ya. Seperti itu ya. Jadi terpusatnya kewenangan. Freeport. Ya, tapi Freeport itu menambang emas, tapi dia mulai untuk mereboisasi tempat penambangan dengan menanam pohon, ya, meskipun tidak belum semuanya selesai, tapi ada upaya. Kalau ada upaya ini ya patut didukung, meskipun entah nanti benarnya tuntas yang sudah dirusak menjadi bagus kembali apa enggak, Allahu alam, gitu ya. Tapi kalau ada upaya untuk melakukan baik reboisasi, remediasi, atau mengembalikan lingkungan ke semula, ya, remediasi, ya akan baik sekali, gitu ya.
ya, dan itu perlu biaya besar, mungkin lebih besar daripada produksi hasil yang didapat dari PT tersebut gitu ya. Nah, ini yang harus diupayakan ya oleh yang punya property right dan power tadi. Kalau kita sebagai masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak punya apa-apa, apalagi kita sebagai pelajar ya, akademisi ya, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu ya. Kita cuma bisa menjadi analis mungkin itu ya. Oke, sistem pengelolaan lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa. Ada beberapa implementasi ya, ada berapa? 5. Pertama, kebijakan lingkungan, yaitu pernyataan tentang maksud kegiatan pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. Banyak kebijakan lingkungan di negara kita sudah jelas, cuma untuk melakukan prinsip itu yang belum semuanya gitu ya. Dan perencanaan mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, ini sudah juga. Kalau perencanaan lingkungan perkotaan bagaimana, pedesaan gimana, untuk lahan hutan, pertanian gimana, udah ada. Namun sesuai apa enggak dengan tujuan pencapaian dan program pengelolaan tadi, itu saya kira belum semuanya gitu ya. Kemudian implementasi mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, ini juga sudah dilakukan ya. Pemeriksaan lingkungan dan dengan perbaikan lah, ini kadang-kadang yang belum ya. Mungkin ada beberapa perusahaan sudah melakukan AMDAL ya dan sebagainya, kemudian mengolah lombanya, dilaporkan ke DLH, tapi nggak tahu DLH. Saya pernah tanya ke orang DLH itu langsung, benar dilakukan apa enggak, mereka nggak pernah dijawab ya. Tapi laporannya ada, tapi mereka nggak pernah dijawab, disurvei melakukan apa enggak gitu ya. Mungkin mereka melakukan, mungkin enggak, karena apa, melakukan proses pengelolaan limbah katakanlah itu akan memakan biaya yang sangat banyak tuh, dan tidak semua perusahaan mau seperti itu gitu ya. Kemudian kajian pengelolaan ya, biasanya kajian ini akademisi yang melakukan ya, kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem dalam mencapai tujuan itu biasanya akademisi seperti itu ya. Jadi ada 5 permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Pertama ada kebijaksanaan. Kebijaksanaannya sudah bijak, tapi penerapan kebijakan itu yang belum maksimal. Peraturan undang-undang juga sudah, kelembagaan sudah, peran masyarakat yang belum terlihat ya. Kelembagaan kadang-kadang juga gitu ya. Kadang yang melakukan pembangunan gedung misalkan merusak lingkungan sekitar juga dibiarkan saja ya, kadang yang tidak diperbolehkan. Itu contoh kasus kebun binatang Surabaya itu yang mau dibuat kompleks gedung atau mall atau apa, itu tidak diperbolehkan oleh Bu Risma waktu itu ya, karena itu kan jantungnya Surabaya itu, kalau itu nggak ada terus rusaklah ya Surabaya itu ya, tidak diperbolehkan sama sekali, dilarang. Dan di sana itu ada pohon yang sudah puluhan tahun, yang sudah yang macam-macam, yang tua, yang keanekaragaman hayatinya itu perlu dilestarikan. Nah kalau itu dibangun gedung-gedung ya hilang kan ya, menghilangkan sesuatu yang luar biasa yang mahal harganya itu ya, seperti itu ya. Dukungan data informasi lingkungan ya, ini juga saya kira masih belum maksimal gitu ya. Nah, kemudian permasalahan lingkungan yang perlu diprioritaskan, misalkan sumber daya lahan tadi yang saya jelaskan, lahan semakin habis untuk pemukiman, untuk industri, untuk perkantoran, untuk gedung-gedung, mal-mal, perkotaan ya, tidak kurang, semakin sedikitnya lahan untuk pertanian, lahan untuk tidak digunakan semestinya ya, itu yang lahan yang rusak akibat degradasi karena bahan-bahan kimia ya. Sumber daya air ya, pencemaran air ya, saya kira air sekarang dengan 10 tahun yang hidup kita ke belakang itu lebih enak 10 tahun yang lalu ya, masih segar, masih alami. Sekarang itu kadang di daerah perkotaan pun sulit mencari air
bersih, harus air PDAM dan misalnya baunya kapuri dan sebagainya, terutama di kota-kota besar itu ya. Nah, ada terjadi penurunan permukaan air tanah sehingga sering terjadi banjir. Kalau nggak banjir, kalau waktu musim kering akan kering kerontang ya. Ya seperti itu. Sekarang kalau musim hujan banjir, air begitu melimpah tapi tidak bisa dimanfaatkan, run out ya, mengalir dengan ya, begitu saja hilang. Kalau kering nggak ada situ ya, kadang habis untuk industri dan sebagainya yang membutuhkan air banyak gitu ya. Seperti itu. Kemudian sumber daya hutan akibat kebakaran, perambahan hutan, perladangan berpindah, tumpang tindih, penggunaan lahan hutan dan kegiatan pembangunan seperti perkebunan, transmigrasi, pertambangan, pembangunan jalan dan sebagainya itu juga membuat sumber daya hutan berkurang. Sementara itu kegiatan rehabilitasi belum memadai dibanding dengan laju kerusakan yang terjadi. Ya. Karena keragaman hayati di Indonesia ya sangat besar sekali kan keragaman hayati di Indonesia ya. Dari mulai flora fauna sampai mikroorganisme sangat beragam ya, apalagi lautnya, waktu subhanallah ya, mega diversity kita itu ya. Namun karena keragaman hayati Indonesia cenderung menyusut karena lingkungan yang mendukung kehidupan mega diversity tersebut diperkirakan menyusut seluas 500.000 sampai 2.000 hektar per tahun karena konversi lahan, pertanian, dan industri dan lain sebagainya. Prosesnya lautan. Karena eksploitasi yang berlebihan tanpa terkendali terhadap sumber daya alam di pesisir lautan seperti hutan mangrove, terumbu karang, pasir laut, ya kan? Pasir laut, ya untuk apa? Reklame ya. Jadi pasir utama jenenge pesisir diuruk itu akhirnya sebagian sana sini diuruk pasir, yang sebelah lagi banjir. Nah, kayak di daerah Jawa Tengah perbatasan Demak sama Semarang itu ada pembangunan pelabuhan Tanjung Emas ya. Kemudian diuruk pasirnya, akhirnya air laut melimpah ke sebelahnya, satu desa itu terendam banjir laut sampai sekarang nggak bisa dihuni. Nah seperti itu ya. Kalau seperti itu kan ekosistem sudah pasti berubah gitu ya. Belum lagi limbah-limbah yang pada akhirnya bermuaranya ke laut ya, limbah logam berat, limbah tekstil, limbah apapun itu muaranya ke laut, minyak dan sebagainya itu ya. Udara ya, sekarang udara sudah tidak begitu alam seperti dulu ya. Mungkin lapisan ozon sudah mulai berkurang, cuaca dan iklim sudah sering berubah-ubah ya, gas-gas rumah kaca sudah memenuhi gitu ya, sehingga terjadi global warming gitu ya. Jadi permasalahan lingkungan buatan ya, permasalahan yang terjadi terutama adalah kualitas lingkungan di perkotaan yang cenderung menurun, seperti kurangnya ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lapangan olahraga, banyak pemukiman kumuh ya, harga tanah yang semakin mahal, serta masalah yang timbul karena sampah dan pencemaran yang tidak diolah dengan baik ya. Terus apa yang kita lakukan, karena kita tidak punya power right tadi dan property right dan power tadi ya, kita sebagai yang berkecimpung pada akademis terutama pada biologi ya, saintis, ilmuwan, kita cuma bisa meneliti ya, kalau ada zat pencemar yang terbuang di lingkungan dan lingkungan terusak, bagaimana cara mengembalikan lingkungan itu ke keadaan semula. Misalkan tanah lahan ini yang sudah rusak akibat sampah, akibat minyak, akibat bahan kimia ya, bagaimana udara itu sudah menghasilkan polusi udara, bagaimana perairan itu sudah rusak karena limbah, dan bagaimana jika limbah itu dibuang sudah bersih, tidak mencemari lingkungan, air dan sebagainya. Itu tugas kita, menemukan atau meneliti
tentang itu semua agar lingkungan tetap lestari ya, dan bisa bertahan lama ya untuk anak cucu kita nanti, kita yang meneliti seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.